Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahmi, berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tentu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya menjadi ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khatamil anbiya'i wal mursalin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan yang masih lumayan panjang, karena setiap pertemuan kita hanya membahas satu sifat. Kenapa dibahas hanya satu sifat? Yang dikhawatirkan kebanyakan dibahas rupanya tak ada yang masuk. Tapi kalau satu sifat, ya mudah-mudahan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Paling tidak ketika melihat tulisan tuh, oh ini yang kemarin dijelaskan, kan gitu. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas sifat yang kelima dari sifat ma'ani, yaitu sifat sama. Jadi sebelum-sebelumnya pernah disampaikan bahwa sifat ketuhanan itu dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, wiyah. Nafsiyah isinya 1, yaitu sifat wujud. Salbiyah 5, idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 1 tambah 5 jadi 6. Dalam sifat ma'ani ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang akan kita bahas itu adalah yang kelima, yaitu sifat sama. 6 sama 7 berapa, Bu? 13. Iya, 13 ya. Kalau ngitung yang kayak gini agak kerok, tapi kalau ngitung duit langsung dia connect nih. Yang 1, 5, 7 jadi 13. Yang maknawiyah ada 7, berarti pas sifat 20. Oke, seperti biasa kita tulis dulu, setelah ditulis baru dijelaskan. 5 sifat sama. 5 sifat sama. Artinya mendengar. Artinya mendengar. Adapun hakikat sama, adapun hakikat sama
Adapun hakikat sama, yaitu satu sifat yang qadim, lagi azali, satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dia mendengar segala yang maujud, Nah, nanti kita nulis lagi. Yang kelima dari sifat ma'ani adalah sama, artinya mendengar. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat sama? Bagaimana cara kita meyakini bahwa sifat sama itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi caranya itu adalah meyakini di dalam hati bahwa sifat samanya Allah itu adalah inkisab. Apa inkisab? Inkisab itu adalah terbuka, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, jadi kita meyakini di dalam hati itu sifat samanya Allah itu terbuka, luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maksud ruang dan waktu apa? Maksud ruang contohnya jauh dan dekat. Artinya Allah tidak terbatas antara jauh dengan dekat. Beda dengan kita. Kita di sini bisa dengar. Kalau saya ada di Nurul Hijrah, mana bisa dengar? Tidak terhalang oleh dinding pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, inkisab, tidak terluas, tidak terhalang oleh dinding. Mungkin kalau kita ngomong tanpa speaker, kita ada di dalam ruangan itu, wallahu alam entah bisa dengar atau tidak. Allah Maha mendengar, tidak terbatas oleh dinding. Bahkan yang lebih dalam lagi, yang ada di dalam hati kita ini, kita harus meyakini nih, yang ada di dalam hati kita ini Allah mendengar. Karena malaikat pun tak bisa mendengar yang ada di dalam hati itu. Kalau udah diucapkan baru bisa mendengar. Yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita berniat ingin menuntut ilmu di dalam hati, Allah mendengar. Inkisab terbuka, meskipun di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Artinya apa? Hikmah bagi kita yang belajar ilmu ini luar biasa, Bu. Pergerakan kita pasti
berpikir, ya Allah, aku berbuat kayak gini, dalam hati Allah Ta'ala mendengar. Biarpun orang lain tidak mendengar, kita menggerutin orang lain, ibaratnya menjelekkan orang lain, baru di dalam hati kita yang belajar ilmu tauhid ini langsung astagfirullahaladzim. Kenyataan Bu, kalau ibu-ibu berpapasan dengan orang yang sudah belajar ilmu tauhid, setidak-tidaknya kita belajar. Jangan heran kalau menegur orang yang berpapasan, kita naik Honda kan berpapasan, menegur tak langsung dijawab, karena pikirannya itu gimana, tidak melayang kemana-mana, dia fokus. Maka tak heran begitu tet baru nengok, oh si ibu itu tet baru jawab. Maka jangan sekali-kali kita berpikir sombong kali. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Apalagi kemarin kan udah membahas tentang dari mulai wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu. Udah membahas ilmu. Apapun yang kita kerjakan Allah Maha mengetahui. Di samping Maha mengetahui, inkisab terbuka penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi berhubungan dengan ruang. Lalu inkisab maksud dalam tidak terbatas ruang dan waktu. Maksud waktu bagaimana? Maksudnya begini, Allah tidak mendengarnya itu tidak terbatas dengan waktu. Kalau kita terbatas dengan waktu, ada orang bisik-bisik di situ. Kalau kita masih muda terdengar sedikit. Tapi kalau udah tua, tak dengar juga. Terbatas kita dengan waktu. Waktu apa? Waktu muda menuju ke tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Artinya tidak sebentar-bentar mendengar, sebentar-bentar tidak mendengar, gitu. Dan ruang dan waktu adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang harus kita itikadkan, jangan sampai selalu saya menyampaikan memang kata-katanya sama, melihat sama, mendengar sama. Maksudnya begini, melihat kata-katanya itu sama. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Sama kata-katanya itu mendengar, cuma jauh beda isinya, maknanya. Bedanya apa? Kalau kita mendengar terbatas, jarak 2 meter udah gini-gini telinga ya. Atau tertinding dengan dinding aja udah. Lalu pendengaran kita berubah-ubah. Tadi sudah disampaikan, ketika muda kita masih kuat mendengar. Udah tua diteriakin pun belum dengar juga. Pendengaran kita memakai alat. Apa alatnya? Kalau tidak ada lubang di sini, lubang telinga, tak mendengar kita. Terus ada daun telinga. Ini luar biasa, Bu. Daun telinga fungsinya nih. Ini kalau dalam istilah sound system ini feedback. Ini kalau daun telinga kita diginikan, diluruskan, suara kita nih kurang jelas. Memang, masya Allah luar biasa. Kalau ciptaan Allah Subhanahu, susah saya ngomongnya. Kalau telinga kita ini daun telinga, dicoba aja nanti di rumah, coba-coba. Daun telinga dua-duanya ditarik terus ngomong. Suara kita nih nggak fokus, agak-agak samar-samar gitu. Tapi kalau daun telinga ini terbuka gini, suara kita yang dari sini mentok di sini lalu masuk ke dalam. Salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya pulang dari rumah buka kerudung coba tes. Masya Allah. Jadi
Kita memakai alat. Allah Subhanahu wa taala tidak memakai alat. Jadi mendengarnya Allah tidak sebentar-bentar mendengar, tidak memakai alat, tidak terbatas dengan waktu. Jadi apa hikmah kita belajar ilmu tauhid dari sifat sama? Ketika kita mau berbuat sesuatu, jangankan berbuat, berniat sesuatu, yakin Allah Maha mendengar. Artinya begini Bu, saya kasih ilustrasi. Ini ada contoh kasus nih. Jadi saya melanjutkan musola. Musola punya Pak Haji Peong, tanahnya punya Pak Haji Latif. Alhamdulillah diwakafkan ke kami orang Sunda. Jadi kami ada pengajian 2 minggu sekali. Dibangunlah tempat wudhu dan kamar untuk gorim. Namanya masyarakat umum kalau membangun itu ini salah itu salah kan gitu, sehingga terjadilah selisih paham. Aku udah capek-capek buat ini, aku udah capek-capek buat ini, disalahkan pula. Itu kenapa kalau kita berbuat sesuatu terus tidak sesuai dengan hati kita, lalu kita jengkel, menggerutu, bahkan bisa jadi bangunan itu dirobohkan. Kenapa? Salah satunya adalah tidak ada ilmu tauhid. Kalau kita yakin ada ilmu tauhid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang penting hati saya sudah ikhlas ridho lillahi taala, menuju keridhoanmu. Saya membangun hanya mengharap ridhomu. Yakin, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang aku itikadkan di dalam hati. Enggak akan sampai dirobohkan. Seandainya kecewa sama orang lain, umpamanya ini salah, bongkar lagi, lewat sini, banyaklah masalah. Artinya apa? Maksud saya tadi ke sini, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, lalu sama orang itu malah disalahkan, kita tak perlu menggerutu, tak perlu marah, apalagi kecil hati. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu daripada niat kita. Kalau kita udah serahkan kepada Allah Ta'ala, Masya Allah Bu, hikmahnya tuh banyak, luar biasa. Tetapi kalau kita menggerutu, malah udah harta habis, tenaga habis, pikiran habis, jadi ibadah pun tidak. Tapi kalau udah diserahkan sama Allah Ta'ala, serahkan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala luar biasa itu, ngasih jalan dari yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutnya. Jadi bagaimana tadi caranya kita mengitikadkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat sama, bahwa yakinkan di dalam hati bahwa sifat sama Allah itu adalah inkisab, terbuka. Terbuka. Yang namanya terbuka itu tidak terbatas. Artinya tidak tertutup dengan ruang dan waktu. Tadi sudah disampaikan. Sama artinya mendengar. Adapun hakikat sama itu yaitu satu sifat yang qadim. Maksud qadim di sini, kenapa di dalam setiap ada penjelasan sifat pasti ada qadim? Karena dikhawatirkan kita berpikiran ada mulanya. Umpamanya kalau dalam sifat sama yaitu satu sifat yang qadim, maksudnya adalah samanya Allah itu tidak diawali dengan tuli, tidak diawali dengan tidak mendengar. Sedangkan adanya pun tidak diawali dengan tiada, apalagi masalah mendengarnya. Itu maksud daripada yang qadim.
Satu sifat yang qadim lagi ajali, yang sabit berdiri, yang tetap berdiri pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud tetap di sini bagaimana? Tadi sebentar-bentar mendengar, sebentar-sebentar tidak. Kalau kita kan sebentar mendengar, sebentar tidak. Ketika duduk kayak gini mendengar, tapi ketika ngorok tidur, orang teriak-teriak ada maling aja, kalau udah kecapean tak dengar. Itu maksud sabit tetap. Tidak sebentar mendengar, sebentar tidak mendengar. Yang sabit berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia mendengar segala yang maujud. Mari dilanjut nulisnya, Bu. Adapun maujud itu, adapun sekalian yang maujud itu, adapun sekalian yang maujud itu, adapun sekalian yang maujud itu, ada yang qadim, ada yang qadim, dan ada yang muhadas. Ada yang qadim dan ada yang muhadas. Adapun yang maujud yang qadim itu, adapun maujud yang qadim itu, adapun maujud yang qadim itu, zat Allah Subhanahu wa taala, adapun maujud yang qadim itu, zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka mendengar ia, maksud ia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ia akan kalamnya, maka mendengar ia akan kalamnya yang tiada berhuruf, yang tiada berhuruf, maka mendengar ia, maksud ia di sini Allah Subhanahu wa taala, mendengar ia akan kalamnya yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Itu segala yang maujud, segala yang maujud yang qadim. Dan maujud yang muhadas, dan maujud yang muhadas yaitu sekalian alam ini, sekalian alam ini. Maka mendengar Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar Allah Subhanahu wa taala pada segala perkara yang ada, pada segala perkara yang ada pada masa sekarang ini,
yang ada pada masa sekarang ini, dan segala perkara yang sudah tiada, dan segala perkara yang sudah tiada, yang sudah tiada, dan segala perkara yang akan diadakan lagi, dan segala perkara yang akan diadakan lagi. Masya Allah. Ini tak dijelaskan pun sudah bisa dipahami nih, Bu. Dan segala perkara yang akan diadakan lagi. Coba kita baca, Bu. Apa tadi? Dan ya. Jadi sekalian yang maujud itu ada dua. Satu ada yang qadim dan yang kedua ada yang muhadas. Tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar pada setiap yang maujud. Yang maujud itu dibagi dua. Satu ada yang qadim dan yang kedua ada yang muhadas. Yang qadim itu yang mana? Maujud yang qadim itu yaitu zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Zat itu apa? Kemarin di diri, sifat, kelakuan, zat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendengar pada dirinya sendiri juga. Selain mendengar pada diri sendirinya, mendengar juga pada kelakuannya, pada sifatnya. Maka mendengar ia akan kalamnya yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Nah, ini sifat kalam nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi untuk gambaran, jadi kalamnya Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kalam Allah berhuruf dan bersuara, apa bedanya dengan manusia? Makanya kalau sama dengan manusia berarti Allah memerlukan bibir, memerlukan lidah. Kalau apalagi dia berhuruf, nampak hurufnya berarti memerlukan pena, memerlukan tinta. Jadi kalamnya Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan yang muhadas itu sekalian yang alam. Maksudnya Allah mendengar kepada sekalian yang alam. Maka mendengar Allah Subhanahu wa taala kepada segala perkara yang ada pada masa sekarang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, Maha mendengar pada masa yang sekarang ini yang sedang terjadi, dan segala perkara yang sudah tiada, yang dulu-dulu yang sudah tidak ada, mungkin yang kemarin, jangan jauh-jauh kali, yang kemarin Allah itu Maha mendengar. Bahkan cuma hanya masa kemarin, kalau istilah akal saya mungkin ya, logika saya, wajarlah mendengar karena yang kemarin kita pun bisa mendengar. Allah Maha mendengar yang akan datang. Nah, di situ inkisatnya, terbukanya. Kalau kita mana bisa mendengar yang akan datang? Bahkan nanti setelah di sini entah apa yang akan kita dengarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar. Masya Allah. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Maha segalanya. Oke, lanjut, Bu. Maka tiada terdinding pendengarannya. Ini udah dijelaskan tadi. Maka tiada terdinding pendengarannya oleh sebab jauh
maka tiada terdinding pendengarannya oleh sebab jauh atau tersembunyi. Lanjut Bu. Lawannya sumun. Lawannya sumun. Sumun. Kalau dalam Al-Quran summum bukmun umyun fahum la yubsirun, kan itu. Lawannya sumun. Artinya peka atau tuli. Artinya peka atau tuli. Yaitu mustahil. Yaitu mustahil. Karena jikalau ia tuli, yaitu mustahil. Karena jikalau ia tuli, niscaya tiadalah dapat memperkenankan seruan makhluknya. Padahal Allah menyuruh Allah menyuruh pada sekalian makhluknya untuk meminta. Padahal Allah menyuruh pada sekalian makhluknya untuk meminta. Oke, kita jelaskan sedikit. Lawannya sumun, artinya peka atau tuli, yaitu mustahil Allah peka atau tuli. Karena jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tuli, niscaya tiadalah dapat ia memperkenankan seruan makhluknya. Artinya kalau Allah itu tuli, gimana mau mengabulkan permintaan makhluknya? Lah orang dia tuli, gimana mau mengabulkan permintaan? Padahal Allah sendiri menyuruh meminta. Artinya kalau Allah menyuruh meminta, berarti Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, berarti insya Allah dikabulkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau Allah menyuruh, secara logikanya meminta, berarti Allah itu udah jelas mendengar, tak perlu diperpanjang lagi. Ud'uni astajib lakum, artinya mintalah olehmu, niscaya aku akan perkenankan. Maka menerimalah akal kita wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat sama dan mustahil lawannya sumun, artinya peka atau tuli.
Boleh ditulis Bu. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, wallahu sami'un alim. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 11. Wallahu sami'un alim. Artinya Allah Ta'ala itu yang mendengar. Wallahu sami'un alim. Artinya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang mengetahui. Artinya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sifat sama telah selesai, insyaallah pertemuan yang akan datang yaitu sifat basor. Mudah-mudahan bagi kita terkhusus yang sudah mempelajari ilmu tauhid baik tentang sifat sama, tentu kita akan menjaga hati dan mulut kita tidak gegabah di dalam bertindak. Kenapa tidak gegabah di dalam bertindak? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kalau tadi dikatakan inkisaf, tidak terbatas, sangat terbuka. Jangankan yang dohir, yang tidak kelihatan aja, yang ada di dalam hati, bahkan yang akan datang, tadi sudah disampaikan, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa 40 menit rupanya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apalagi dalam suasana hujan ini termasuk salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini berada di masjid pula. Luar biasa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa lil baiti ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin summa ila ruhil malaikatil muqarrabin wal qarabin wasuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin summa ila ruhi Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Nur wa ila ruhi Syekh Haji Abdul Karim bin Muhammad Nur wa ila ruhi Syekh Shalih Husain bin Wahid wa ila ruhi abaina wa ummatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ya Allah ala hadihi niyat wa ala kulli niyatin salih min hadihi jamaah perwiridan ibu-ibu Masjid Miftahul Jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ختم الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والصحة والسلامة وهداية خصوصا على هذه الجماعة مجلس تعليم مسجد مفتاح الجنة يا مجيب السائلين اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق والصفات المذمومة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنا كنا من الظالمين اللهم افتح لنا قلوبنا بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور التوحيد وبنور المعرفة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.